Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 di kelas 5. Judulnya yaitu peristiwa lahirnya Pancasila, menjaga keberagaman bangsa dan menulis undangan resmi. Baik. Nah, sejarah lahirnya Pancasila. Kira-kira apakah kalian sudah mengetahui tentang cerita sejarah lahirnya Pancasila? Baik, mari kita mulai untuk mengupas dan menceritakan atau membaca sejarah lahirnya Pancasila. Nah, di samping ini ada gambar foto presiden kita yang pertama yaitu I.R. Soekarno. Nah, sejarah lahirnya Pancasila diambil pada rapat Dokuritsu Janbi Josakai atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat BPUPKI yang melakukan sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada mulanya, rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dengan pembahasan yang dilakukan pada keesokan harinya yaitu di tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Nah, rapat yang dimulai pertama kali diadakan pada gedung Chuo Sang-i di Jakarta di Jalan Pejambon 6 yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda dahulu, gedung tersebut digunakan sebagai Gedung Perwakilan Rakyat atau Gedung Volksraad. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat gilirannya untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar dari negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Gagasan yang disampaikan dalam bentuk pidato tersebut berbunyi, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Dari 5 bilangannya, namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Selanjutnya, setelah pidato tersebut, lalu BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan serta menyusun Undang-Undang Dasar. Melalui pedoman pada pidato Bung Karno tersebut, karenanya dibentuk Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Abik Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Subardjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 serta menjadikan dokumen tersebut sebagai teks masikan kemerdekaan Indonesia. Saat melalui proses yang cukup panjang, akhirnya rumusan Pancasila tersebut selesai dirumuskan untuk kemudian dicantumkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu setelah itu disahkan dan dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tahun 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Nah, di samping ini ada foto Bapak I.R. Soekarno.
Nah, coba dilihat anak-anak buku paketnya halaman 144 sampai 145 ya. Coba di sini sudah ada jawabannya, jadi kalian tinggal menyalin saja. Untuk yang pertama yaitu di mana rapat BPUPKI dilaksanakan. Nah, sudah ada jawabannya. Nomor kedua, kapan rapat BPUPKI dilaksanakan, juga sudah ada jawabannya. Nomor tiga, siapa saja yang merumuskan dasar negara dalam rapat BPUPKI, juga sudah ada jawabannya. Mengapa BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil? Di sini juga sudah ada jawabannya. Nomor 5, apa isi rumusan dasar negara yang diajukan oleh Bapak Presiden yaitu Ir Soekarno, juga sudah ada jawabannya. Jadi nanti tinggal disalin saja ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya. Nah, Pancasila penjaga keberagaman bangsa. Nah, di sini anak-anak keberagaman adalah perihal beragam-ragam, berjenis-jenis atau suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak keberagaman mulai dari segi ras, suku, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai bangsa majemuk. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Meski begitu, Indonesia tetap satu kesatuan, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi diingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, penyebab adanya keanekaragaman atau kemajemukan masyarakat Indonesia antara lain di sini ada 4, yaitu yang pertama, banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang kedua, setiap suku bangsa merasa terikat pada wilayah tertentu. Yang ketiga, latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Yang keempat, lingkungan alam yang berbeda-beda. Nah, bagi bangsa Indonesia, keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang sangat berharga. Selanjutnya, masih tetap di Pancasila penjaga keberagaman bangsa ya anak-anak ya. Nah, di sini pengamalan sila dalam menjaga keberagaman di antaranya adalah di sini ada 5, yaitu yang pertama, bersikap toleran terhadap perbedaan. Yang kedua, saling membantu dalam melaksanakan kegiatan budaya. 3, tidak saling mengejek dan merendahkan. Yang keempat, menerima perbedaan sebagai sesuatu yang lumrah. Kelima, tidak mengikuti ideologi yang memecah belah bangsa. Nah, di sini anak-anak kalian buka halaman 147 sampai 148 buku paket. Nah, di sini ada 5 pertanyaan sesuai yang ada di buku paket. Jadi sudah ada jawabannya juga. Jadi kalian tinggal menyalin saja ya anak-anak ya. Nah, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Baik, selanjutnya. Nah, menulis surat undangan resmi. Di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, dalam membuat surat undangan resmi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait komponen bagian surat undangan dan urutannya. Nah, berikut adalah beberapa komponen penting surat undangan resmi yang baik dan benar. Yang pertama yaitu kop surat. Nah, kop surat adalah identitas sebuah perusahaan atau instansi agar penerima surat mengetahui asal surat tersebut. Setiap undangan resmi pasti memiliki kop surat yang mengabarkan instansi tertentu. Yang kedua, tanggal suratnya ya anak-anaknya jangan lupa tanggal surat ditulis sebagai acuan relevansi ke penulisan surat undangan kapan surat undangan tersebut dibuat. Yang ketiga, nama dan pihak yang dituju. Bagian ini perlu dicantumkan secara jelas agar nama dan pihak utama yang dituju tidak terjadi kesalahpahaman pihak penerima. Yang keempat, isi surat. Isinya apa saja? Contohnya, isi surat adalah bagian yang paling penting karena menggambarkan isi dari surat yang berguna mengajak penerima untuk menghadiri acara atau kepentingan resmi
tertentu. Yang selanjutnya, nah, waktu dan tempat. Bagian yang perlu dicantumkan adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Hal ini bertujuan agar penerima surat tidak kebingungan dan mengetahui waktu dan tempat pelaksanaan acara. Maaf, di sini ada salah penulisan. Selanjutnya, lampiran atau agenda. Beberapa surat undangan resmi ada yang menggunakan bagian ini dan tidak ada pula yang tidak mempergunakannya. Agenda biasanya digunakan untuk memperjelas topik pelaksanaan acara supaya penerima undangan mengetahui secara umum acara tersebut. Yang terakhir yaitu stempel dan tanda tangan. Jangan lupa ini paling penting karena sebagai bentuk kejelasan. Stempel dan tanda tangan menjadi bukti kuat bahwa surat undangan berasal dari pihak resmi yang mengadakan suatu kegiatan. Nah, baik anak-anak, selanjutnya yaitu di sini ada sebuah contoh surat undangan resmi. Bisa kalian lihat di sini, yaitu contohnya bisa kalian amati dan cermati ya anak-anak ya. Di situ di atas ada yang namanya kop surat, lalu kepada siapa, tertuju pada siapa, isi dari surat, hari, tanggal, tempat, juga penutup surat dan juga stempel beserta tanda tangan pengirim ya anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk tugas akhirnya yaitu menyalin buku paket halaman 147 sampai 148 dan contohnya sudah ada di dalam video beserta jawabannya, bisa kalian lihat nanti ya anak-anak ya. Baik, Pak Wan akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Nasrul minallahi wa syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.